apa sih itu saraf terjepit, Dok? Nah, tapi ngomongin soal penyebabnya, kemungkinan bisa terjadi nggak gara-gara olahraga itu bisa ada kemungkinan juga nggak, Dok? Kadang orang juga bertanya-tanya sebenarnya kayak gimana sih gejalanya, kayak gimana ciri-cirinya gitu kan, biar kadang tuh orang nggak apa-apa paling nanti juga sembuh sendiri. Nah, dari menyepelekan yang seperti itu kadang malah jadi bahaya, iya nggak sih, Dok? Ya, betul. Nah, gimana sih cara kita mengenali ciri-cirinya dari saraf terjepit itu sendiri, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tereners dan juga rekan Alkomedi sekalian. Hai, senang banget hari Sabtu ini ternyata Tia bisa balik lagi untuk temani Anda di Dokter Tara. Kalau kemarin saya Dokter Residen, sekarang juga ada Dokter Residen yang baru. Hai, Dokter Danar. Bener ya, Dok ya? Dokter Danar Lukman Akbar. Nah, Dok, ini di RSOP udah dari tanggal berapa sih, Dok? Udah kurang lebih 3 minggu di sini. Udah sekitar 3 mingguan ya? Oke. Nah, selama Dokter Danar sendiri di sini ada kesan-kesan, Dok? Mungkin di Purwokerto gitu? Sini nyaman, Mbak ya. Masuk sini tuh bukan serasa di rumah sakit ya, di resort ya. Beda ya, Dok, suasananya ya, Dok ya. Oke, jadi siang hari ini saya dan juga Dokter Danar ini bakal ngobrolin seputar saraf terjepit nih, Dok. Iya. Karena kan kadang kayak namanya mah mungkin udah nggak asing, tapi mungkin bagi sebagian orang juga belum tahu apa sih itu saraf terjepit, bagaimana dia bisa terjadi dan sebagainya gitu, Dok. Termasuk saya sebenarnya belum terlalu tahu juga sebenarnya apa sih itu saraf terjepit, Dok. Oke, jadi kalau ngomongin saraf terjepit itu kita ada kaitannya sama tulang belakang. Oke. Jadi si saraf itu dia dilindungi sama tulang belakang. Ya. Kalau ada jepitan saraf, otomatis antara tulang belakang sama kita kan ada otot, ada struktur-struktur lain tulang belakang tuh ada ini juga, ada problemnya juga gitu ya. Nah, kita harus benar-benar baiknya sih memang ke dokter ortopedi, Mbak ya, untuk mencari tahu ini benarkah saraf terjepit atau ini memang karena tulang belakangnya itu ada yang nggak stabil gitu, mungkin karena cedera jatuh di kamar mandi atau jatuh terduduk. Nah gitu. Jadi baiknya harus memang ke dokter ortopedi dulu, nanti diperiksa fisiknya, terus mungkin kalau perlu di MRI, jadi biar tahu ini benar saraf kejepit. Soalnya kan kebanyakan awam itu cuma ngerasa sakit tulang belakang langsung didiagnosis sendiri tuh saraf kejepit. Ya baiknya memang ke RSOP lah ya, jadi diagnosis itu. Biar nggak hanya menduga-duga. Biar nggak menduga-duga. Nah, tapi ngomongin soal penyebabnya, kemungkinan bisa terjadi nggak gara-gara olahraga itu bisa ada kemungkinan juga nggak, Dok? Gara-gara olahraga bisa jadi saraf terjepit. Itu biasanya yang usia muda itu kalau kayak atlet angkat berat yang posisinya salah atau pemain yang misalkan amatir, dia mencoba sesuatu angkat berat kayak nge-gym gitu ya, tapi posisinya tuh nggak benar, nah itu bisa muncul saraf kejepit. Nah, ngomongin soal saraf terjepit dan juga penyebabnya gitu ya, Dok ya. Kadang orang juga bertanya-tanya sebenarnya kayak gimana sih gejalanya, kayak gimana ciri-cirinya gitu kan, biar kadang tuh orang nggak apa-apa paling nanti juga sembuh sendiri. Nah, dari menyepelekan yang seperti itu kadang malah jadi bahaya, iya nggak sih, Dok? Ya, betul. Nah, gimana sih cara kita mengenali ciri-cirinya dari saraf terjepit itu sendiri, Dok? Cirinya biasanya kita tuh ada keluhan kayak nyeri di punggung yang sifatnya tuh dia menjalar tuh, mulai ke bokong, paha, betis sampai telapak kaki. Itu bisa sisi kiri atau bisa sisi kanan. Selain ada rasa nggak nyaman itu bisa ada kesemutan, baal, yang parah juga sampai kita nggak bisa ngegerakin tuh kaki kita. Itu tuh gambaran saraf kejepit. Oh, berarti bisa sampai susah gerak juga gitu, Dok? Bisa sampai segitu, itu parahnya. Lalu siapa aja kira-kira, Dok, yang berpotensi? Apakah misal anak muda, bahkan anak kecil ini juga bisa terkena saraf terjepit, atau mungkin hanya untuk orang-orang dewasa aja, atau mungkin yang udah berusia lebih lebih berumur gitu lah, Dok?
Kalau itu sebenarnya bisa, siapa aja bisa kena, Mbak. Kalau misalkan pada usia-usia muda, anak atau remaja, itu biasanya karena cedera atau akibat aktivitas fisik seperti yang tadi dibilang, olahraga yang tidak didampingi oleh personal trainer, jadi dia gerakannya salah, itu bisa mengakibatkan saraf kejepit. Atau kalau pada usia tua, itu bagian alami dari proses penuaan, istilahnya pengapuran ya kalau istilah awamnya ya. Kalau di anak kecil ini biasanya, atau mungkin anak-anak muda gitu ya dok, biasanya apa sih penyebab yang paling sering gitu dok menjadi latar belakang dia terkena saraf terjepit? Olahraga misalkan, sekarang yang tren nge-gym ya Mbak ya. Nah itu nge-gym tuh dia pengen instan gitu, dapat otot yang bagus, akhirnya dia ngangkat berat tapi posisinya salah. Posisi salah, akibatnya kena ke tulang belakang, ngaruhlah ke sarafnya, kejepit gitu. Nah tapi ngomongin soal olahraga nih dok, berarti kan ada ya olahraga yang disarankan untuk bisa dilakukan oleh orang-orang yang menderita saraf terjepit gitu ya dok ya? Betul. Oke, tapi kita bakal lanjut obrolannya abis ini dok. Kita bakal lanjut ke musik asik dulu. Buat teman-teman yang lagi join di live Instagram RSOP juga, silakan aja buat yang mau tanya, bisa tanya sekarang juga, nanti bakal dijawab sama Dokter Danner ya dok ya. Nah, terus buat teman-teman juga jangan lupa nih buat yang mungkin kayak punya keluhan gitu ya, ciri-cirinya mungkin kayak saraf terjepit, daripada cuma menduga-duga mending langsung diperiksakan di RSOP, begitu ya dok ya. Nah buat teman-teman juga yang nggak mau ribet cara daftarnya, bisa langsung booking online dulu di RSOP. Gimana caranya? Gampang, download aja aplikasinya di Play Store, cari aja booking online RSOP gitu. Jadi nanti teman-teman udah booking online, datang ke sini sesuai jadwal aja, nggak perlu nunggu lama-lama gitu dok. Beda lagi kadang kan kita gambling nih dari rumah, ternyata datang siang urutannya udah banyak banget. Kan sebenarnya booking online ini memudahkan juga ya nggak dok? Tepat waktu jadinya. Nah betul, jadi kita juga nggak buang-buang waktu. Oke buat teman-teman, silahkan aja bisa download dulu booking online RSOP. Lalu buat yang mau konsultasi online juga pastinya bisa, tinggal kunjungi aja website kita di konsultasi.rsop.co.id. Nah buat teman-teman yang mau tanya silahkan aja. Jadi di sini kita lagi ngebahas soal saraf terjepit ya dok ya. Nah tadi kita tuh udah dijelasin juga kira-kira gimana gejalanya, terus penyebabnya apa, siapa saja yang berpotensi. Lalu sekarang pertanyaan saya adalah, olahraga apa yang sebaiknya bisa dilakukan atau yang boleh dilakukan dok oleh si penderita saraf terjepit ini? Olahraga yang bisa dilakukan tuh sebenarnya cukup banyak dan pasti kita udah sering dengar ya. Yang paling mudah itu jalan ya, jalan sehat, bukan jalan cepat. Karena kalau dia jalan cepat itu otomatis malah menambah tekanan di sarafnya, malah makin nyeri. Jadi jalan biasa aja. Nah cari sepatunya itu cari yang empuk, sama permukaan tanahnya itu cari yang datar. Nah, jangan ada yang berbatu atau bergerinjil-gerinjil jalan. Yang kedua yang paling populer itu berenang. Karena dengan berenang itu beban tubuh itu kan ditopang sama air ya. Dan posisi kita kalau kita berdiri itu kan menekan banget ya ke bawah. Nah kalau kita berenang kan posisi kita tidur, baik itu gaya bebas atau gaya punggung ya. Nah itu tulang belakang kita lebih renggang, otomatis saraf yang tadinya terjepit itu jadi lebih lebih luas ruangannya. Itu paling bagus. Selain itu dengan renang juga akan menguatkan otot-otot punggung sama otot perut kita. Jadi itu seolah-olah kayak bikin korset alami gitu kan. Nah, tapi berenang yang dibolehkan hanya gaya bebas, gaya punggung sama gaya katak. Kalau untuk gaya kupu-kupu itu sangat tidak dianjurkan karena dia posisinya itu ekstrim melawan normalnya lekuk tubuh gitu. Kalau kan tubuh kita agak melengkung gini ya, tapi dengan gaya kupu-kupu itu dipaksa melawan
normalnya lengkungan tubuh kita, itu nggak boleh. Kemudian ada juga eh, yoga, nah itu juga diperbolehkan. Berarti termasuk kategori olahraga yang ringan sebenarnya ya dok ya? Dia nggak terlalu Iya. berat. Ya, olahraga ringan. Mungkin ada lagi yang lain dok? Olahraga atau senam senam santai ya, yang SKJ. Kalau SKJ itu terlalu ini ya, terlalu heboh. Kalau senam santai kayak pemanasan, pendinginan itu boleh banget. Lalu untuk pengobatannya sendiri sebenarnya bagaimana dok? Nah, pengobatannya kalau ada saraf kejepit, misalkan itu kita ngerasa tuh nggak terlalu mengganggu, mungkin bisa pakai obat biasa. Tapi kalau kita ngerasa ini mengganggu banget nih, ya, tapi tetap ya obat itu harus ke dokter dulu ya, ke dokter ortopedi. Nanti dilihat nih, kita kan pasti akan periksa secara fisik, kemudian kita juga tanya-tanya nih riwayat segala macam, terus kita ronsen. Nanti kalau kita perlu MRI, kita MRI supaya kita bisa lihat letak penyempitannya di mana. Misalkan itu masih ringan, mungkin fisioterapi atau exercise bisa. Tapi kalau dirasa itu udah sangat berat, mungkin ya harus dioperasi, diambil si penyumbatannya itu. Itu kalau memang benar-benar udah parah. Udah ya, parah dok? banget. Lalu untuk terapi di rumah dok, mungkin ada bisa kayak terapi yang bisa dilakukan di rumah? Terapi bisa dilakukan, misalkan udah terdiagnosis itu, paling kita harus modifikasi gaya hidup. Contohnya kayak olahraganya itu ya, misalkan aktivitas kita high impact ya, atau kita biasanya naik turun tangga, sebisa mungkin kalau misalkan ada lift, pakai lift. Ya, kalau di rumah nggak mungkin ya. Gitu ya. Nah, terus paling ya obat anti nyeri, tapi itu minumnya kalau ini aja, kalau benar-benar nyeri aja gitu. Kalau enggak jangan. Kemudian ya olahraga sama pakai korset boleh. Kalau nggak salah di sini juga ada korset sendiri ya. Iya, kalau di mungkin bisa pesan gitu ya dok ya. Saya lihat itu bentuknya menarik dan kayak nyaman gitu ya, lihat orang-orang pakai itu korset. Itu sih palingnya. Oke. Ada pertanyaan dok dari Prima Enki. Oh iya. Ini Halo Mas Prima. izin bertanya dok, ada makanan yang dianjurkan atau mungkin dihindari nggak ya dok? Terus gimana caranya agar syaraf terjepit ini nggak sampai dioperasi? Kalau untuk makanan yang harus dihindari nggak ada, yang penting jangan berlebihan aja. Cuma sebenarnya berat badan tuh ngaruh ya. Ini koreksi buat saya juga sih sebenarnya. Olahraga, terus sama apa tadi? Sama gimana caranya agar syaraf terjepit ini nggak sampai dioperasi? Oh ya, gimana caranya ya tadi modifikasi gaya hidup, terus berat badannya juga dibikin ideal, sama olahraganya yang dianjurkan tadi kayak jalan santai atau berenang gitu. Sama ya sebisa mungkin gak usah ragu-ragu lah, kalau kita ngerasa gak nyaman nih, udah langsung aja cari ortopedi terdekat. Oke. Lalu tadi kan ngomongin soal obat anti nyeri apa ya dok ya? Iya. Nah, ada obat, ada suplemen juga nggak dok? Mungkin yang disarankan seperti itu? Kalau untuk suplemen nggak ini ya. Oke, atau mungkin makanan yang lebih disarankan dok? Makanan, karena saraf terjepit itu kan lebih ke struktur ya, jadi makanan tuh bebas, apa aja boleh kok. Oke deh, jadi ini mulai dari pengertian gejala, ciri-ciri, ini udah dibahas semuanya sama dokter Danar. Nah terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman rekan ortopedi sekalian? Pesan-pesan untuk masyarakat juga ya. Misalkan itu kita ngerasa ada keluhan yang yang kok nggak enak nih punggung, atau kok tiba-tiba kesemutan, itu misalkan kita belum tahu itu apa, jangan pusing-pusing mendiagnosis sendiri. Nanti mungkin sebenarnya itu penyakit ringan, tapi karena udah terlalu heboh sama pikiran-pikiran sendiri, jadi
memperberat nyerinya, jadi mendingan langsung aja ke ini, ke ortopedi RSOP. Oke, jadi daripada salah-salah diagnosis karena cuma menurut pemikiran pribadi gitu ya dok, mending langsung tanya ke yang profesional gitu ya dok ya. Oke, jadi buat teman-teman saya ingetin lagi juga, jangan lupa nih buat yang mau konsultasi bisa langsung datang ke RSOP. Aduh Tia males nih antrinya, nggak perlu antri lagi sekarang kalau udah booking online gitu ya dok. Jadi buat teman-teman jangan lupa download dulu aplikasinya di Play Store, cari aja booking online RSOP gitu. Atau yang mau konsultasi secara online juga bisa nih dok, langsung aja kunjungi website kami di konsultasi.rsop.co.id. Nah buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Terus buat yang lagi ikutan live juga, hai selamat siang nih dok, banyak yang gabung dok. Ada siapa ini? Ada Anggar Feb, ada Priyaning dok, ada juga Pak Prima tadi, ada SFP, terus ada Nurse Te, terus ada juga Alifan Wijaya, dan masih banyak lagi dok. Oke, kita ucapin selamat siang dan makasih juga buat yang udah gabung dok. Tapi ngomong-ngomong makasih juga nih buat sharing ilmunya siang hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi ya dok ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah gabung. Jangan lupa untuk selalu saksikan Dokter Utara ya. Untuk kapannya kalian bisa pantengin aja jadwalnya di Instagram RSOP gitu. Jangan lupa di follow @rsortopedipurwokerto. Sekarang saatnya untuk saya Tia pamit, Dokter Danar juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga tetap semangat.